Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran daring materi ilmu arut. Sebelum kita memulai belajar, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita tujukan kepada pencetus daripada ilmu arut, yakni Al-Imam Al-Khalil, dan juga muridnya, yakni Al-Imam Al-Akhfas. Lalu kemudian kita tujukan kepada Romo Yai Abdul Jalil Abdurrahman dan seluruh guru-guru kita di Madrasah Muallimin Muallimat, dan juga kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Begitu juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau ajarkan menjadi amal jariah dan diganti oleh Allah dengan keberkahan dan kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bacaan Fatihah kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan pertama telah kami sampaikan kepada kalian berkaitan dengan materi ilmu arut, yang mana ilmu arut atau kitab yang kalian pegang itu ada dua tema pokok yang akan kita pelajari, yakni ilmu arut dan juga ilmu qawafi. Pada pertemuan pertama lalu, kami juga sampaikan kepada kalian berkaitan dengan arti daripada ilmu arut, baik secara lughawi, etimologi, maupun secara terminologi atau istilah. Dan juga telah kami sampaikan kepada kalian berkaitan dengan penamaan ilmu ini dengan nama ilmu arut. Sudah kami sampaikan beberapa literatur dan juga alasan mengapa ilmu ini dinamakan ilmu arut. Minggu yang lalu telah kami sampaikan kepada kalian sekitar ada 6 alasan kenapa dinamakan ilmu arut. Dan juga tidak kalah pentingnya, dalam pertemuan pertama yang lalu juga telah kami singgung berkaitan dengan materi apa itu syair, dan juga berkaitan dengan apa itu bait, bagian-bagian bait, dan juga macam-macam bait. Kalian bisa baca di buku kami. Jadi silakan dibaca, di situ sudah lengkap dengan keterangannya. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi ilmu arut pada nadham pertama, kedua, dan juga ketiga. Ketiga nadham ini atau ketiga bait ini menjelaskan tentang latar belakang munculnya ilmu arut. Sebelum kita membahas berkaitan dengan isi tiga nadham dalam muqaddimah ini,
perlu kami jelaskan kepada kalian berkaitan dengan siapa peletak dasar ilmu arud dan ilmu qawafi. Anak-anak bisa baca di dalam buku bahwa peletak dasar pertama kali ilmu arud dan ilmu qawafi adalah Abu Abdurrahman Al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamam Al-Farahidi Al-Azdi Al-Basri, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Al-Imam Al-Khalil. Nama panjangnya itu. Nama beliau nggih, nama beliau yakni Al-Farahidi, nggih, Al-Farahidi merupakan sebuah nama yang diafiliasikan pada nama sebuah lembah Farahidi di kota Basrah atau yang kita kenal dengan Irak. Konon ayahnya menurut para ulama adalah seorang atau orang kedua yang bernama Ahmad setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad merupakan sebuah nama yang terkesan gharib pada masyarakat Arab waktu itu. Jadi ini termasuk keistimewaan beliau. Beliau lahir di kota Oman pada tahun 100 Hijriah, sekitar 718 Masehi. Kemudian beliau pindah ke kota Basrah, Irak sejak kecil dan hidup di sana. Beliau wafat di kota Basrah pada bulan Jumadah Tsaniyah antara tahun 170 sampai 175 Hijriah. Ada yang mengatakan 170 Hijriah, ada yang mengatakan 175 Hijriah, yakni sekitar tahun 786 sampai 791 Masehi pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Usia beliau berkisar 74 tahun. Beliau merupakan guru daripada Imam Syibawih, Al-Asmu'i, dan Al-Kisai. Di antara guru-guru beliau adalah Al-Imam Abdullah bin Abu Ishaq Al-Hadrami. Kemudian Abu Amr bin Alla dan juga Isa bin Amr At-Thaqafi. Beliau Al-Imam Al-Khalil dijuluki sebagai Sayyidul Udaba, guru para sastrawan. Beliau merupakan salah satu pakar bahasa, nahwu, dan sastra pada masa dinasti Abbasiyah pertama. Di antara karangan beliau ialah kitab Mu'jamul Ain. Beliau juga merupakan orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar penyusunan kamus Arab. Di samping itu, beliau juga merupakan orang yang pertama kali mengumpulkan huruf-huruf dalam bait syair, yaitu yang berbunyi Dhif khalqa khawtin kamithli syamsi adbazagat yahdad dhajiju biha najla ma'tar. Jadi huruf hijaiyah dikumpulkan dalam sebuah bait syair itu. Syekh As-Samani pernah mengatakan bahwa Imam Al-Khalil merupakan figur intelektual yang sangat perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Seorang yang alim pasti punya perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Menurutnya, tidak ada seorang pun
yang perhatiannya melebihi beliau, Al-Imam Al-Khalil. Dalam keseharian beliau, Al-Imam Al-Khalil hidup dalam kezuhudan sebagai seorang yang fakir namun begitu sabar. Penampilan fisik dan pakaiannya pun nampak penuh kesederhanaan. Di antara kisah daripada kezuhudan beliau, yaitu diceritakan suatu ketika ia atau beliau diundang oleh Sulaiman bin Ali. Beliau seorang pejabat di Ahwaz. Melalui utusannya, jadi beliau diundang oleh Sulaiman, seorang pejabat, melalui utusannya disuruh apa? Disuruh mengajar putra daripada pejabat itu. Serta beliau dijanjikan gaji yang cukup tinggi untuk meringankan biaya hidup beliau. Namun saat utusan tersebut tiba, beliau memberikan sebuah jamuan roti kering kepada utusan itu dan berkatanya seperti ini. Saya hanya punya makanan ini. Dan selama saya masih memiliki makanan seperti ini, maka saya tidak butuh pada Sulaiman. Inilah bentuk kezuhudan daripada Al-Imam Al-Khalil. Kan gitu ya. Biasanya kalau belajar itu bukan guru mendatangi muridnya sebenarnya, namun harusnya seorang murid mendatangi gurunya. Harusnya seperti itu kalau lihat dalam konsep tata krama atau adab sopan santunnya seperti itu. Kan gitu ya. Itu berkaitan dengan peletak dasar daripada ilmu arud dan ilmu qawafi. Beliau bukanlah orang sembarangan. Itu sudah kenal ya dengan pengarang daripada ilmu arud, siapa tadi? Al-Imam Al-Khalil ya. Silahkan dibaca nama lengkap beliau agar kalian semakin kenal, dan jangan lupa dibacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah membaca Fatihah kalian dimudahkan dalam memahami ilmu beliau, yaitu ilmu arud dan ilmu qawafi. Utamanya juga jangan lupa membaca Fatihah ditujukan kepada muallif kitab yang sedang kalian pegang itu, yakni Romo Yai Abdul Jalil Abdurrahman. Kan gitu ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada tema berikutnya, yaitu latar belakang munculnya ilmu arud. Sebagaimana 3 nadom pertama, nadom kedua, dan nadom ketiga pada muqaddimah kitab kalian. Kami akan terangkan terlebih dahulu berkaitan dengan latar belakang munculnya ilmu arud. Latar belakang apa? Munculnya ilmu arud. Adapun dalam sebuah referensi dikatakan penemuan ilmu arud oleh Al-Imam Al-Khalil dilatar belakangi oleh pengamatan beliau kepada para penyair pada masa itu. Yang mana mereka, para penyair masa itu, menciptakan puisi atau syair. Dalam bahasa Arab kalian kenal dengan sebutan syair. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian kenal dengan sebutan puisi. Beliau atau mereka, para penyair masa itu, rata-rata menciptakan puisi tanpa aturan, tanpa wazan. Kalau dalam bahasa Arab tanpa wazan. Hal ini disebabkan oleh terkikisnya bakat-bakat mereka dalam hal tersebut, serta
adanya asimilasi dengan bakat orang luar, orang ajam. Maka ia mulai menghimpun puisi-puisi mereka, lalu mengklasifikasinya berdasarkan jenis-jenis pola puisi. Pola-pola itu kemudian diberinya nama, yakni buhur atau bahar. Di dalam buku sudah ada nanti pengertian tentang apa itu bahar, macam-macam bahar, dan lain sebagainya. Bahar dilihat dari bentuk wazannya atau pola aturan-aturannya, disebut apa istilah-istilahnya, sudah ada di buku semua, tinggal kalian mau baca atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Lalu ia lanjutkan dengan mencari bagian-bagian puisi yang mengalami perubahan. Kesemuanya ini ia namakan ilmu arut. Ilmu arut. Dikatakan dalam minggu yang lalu, ia menamakan ilmu arut karena ia bermukim di tempat yang bernama Arut, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Audi Al-Wakil berpendapat ilmu arut ini diberi nama arut karena diidentikan antara istilah urudul bait, tengah-tengah bait puisi, dengan keberadaan dan tempat penemuannya di tengah-tengah Saudi Arabia. Ini yang pertama. Latar belakang yang kedua, dalam sebuah referensi yang lain dikatakan di situ karena beliau hampir mirip ya, hampir mirip dengan pernyataan yang pertama. Artinya di situ dia mengamati para penyair-penyair waktu itu mulai membuat sebuah syair-syair modern, yang mana syair-syair modern atau puisi-puisi modern waktu itu tidak mengikuti aturan, atau pola-pola aturan yang telah ditetapkan, yakni wazan-wazan syair Arab. Artinya mereka menciptakan sebuah aturan baru, pola membuat syair yang baru yang tidak pernah didengar sama sekali oleh atau dari orang Arab. Akhirnya beliau mulai berpikir untuk meletakkan aturan-aturan dasar di dalam syair Arab. Di dalam apa? Syair Arab. Perlu diketahui bahwa salah satu aspek yang membangun syair Arab adalah ilmu arut. Nah, itu ya diantaranya. Yang ketiga, latar belakang daripada munculnya ilmu arut, dalam sebuah referensi dijelaskan bahwa yang mendorong serta melatar belakangi Al-Imam Al-Khalil mengarang dan mendalami ilmu arut ini adalah pada suatu ketika orang-orang Arab waktu itu ya mulai berpaling kepada muridnya yang bernama Imam Syibaweh. Jadi beliau punya murid Imam Syibaweh. Masyarakat mulai mengenal Imam Syibaweh atas kealiman beliau. Akhirnya masyarakat itu mulai berbondong-bondong belajar kepada muridnya, yaitu Imam Syibaweh. Di situ dalam sebuah nadam dikatakan sababuhu mailul waroh li Syibaweh. Sababuhu mailul waroh li Syibaweh. Mengapa orang-orang berbondong-bondong itu? Dikarenakan kecerdasan, ketekunan, dan kealiman muridnya yakni Imam Syibaweh, yang mana beliau mampu mengungguli gurunya Al-Imam Al-Khalil. Sehingga apa yang terjadi ketika masyarakat itu berbondong-bondong belajar kepada murid beliau yakni Imam Syibaweh? Sebelum saya jawab, perlu diketahui bahwasannya nama asli daripada Imam Syibaweh yaitu, dicatat ya biar tahu, kalau belajar nahwu pasti juga tahu.
atau kenal dengan sebutan Imam Syibaweh, namun kebanyakan lupa nama aslinya. Nama asli beliau itu adalah Abul Bashar Amr bin Utsman bin Kunbur. Ini Imam Syibaweh, murid daripada Imam Al-Khalil. Abul Bashar Amr bin Utsman bin Kumbur. Lahir di Baila, di kota Shiraz, Iran ya. Beliau pindah ke Basrah, Irak, dan hidup di sana. Syibaweh itu adalah julukan beliau. Syibaweh merupakan bahasa Iran yang bermakna bau apel, bau wangi apel. Jadi baunya itu wangi apel. Menurut versi lain, beliau dijuluki Syibaweh karena beliau adalah pemuda yang rupawan, bersih penampilan fisiknya, berkulit putih semu merah, seakan pipinya berwarna seperti buah apel. Dalam versi lain juga dikatakan bahwa beliau dijuluki Syibaweh sebab tercium aroma wewangian apel dari tubuh beliau. Dikatakan saat Al-Imam Al-Khalil, gurunya, kedatangan muridnya yakni Imam Syibaweh, beliau, gurunya Al-Imam Al-Khalil, menyambutnya dengan sebuah perkataan seperti ini. Selamat datang untuk pengunjung yang tidak membosankan. Nggih. Nah, itu ungkapan luar biasa itu ya. Jadi Imam Syibaweh itu wafat di kota Shiraz, Iran pada tahun 180 Hijriyah. Itu Imam Syibaweh, murid daripada Imam Al-Khalil. Baik, apa yang terjadi ketika masyarakat itu berpaling kepada Al-Imam Al-Khalil? Apakah melihat kondisi itu lalu kemudian gurunya sakit hati? Kan gitu ya. Lawong biyen diulang, saiki masyarakat atau santri-santri pengajian do pindah ning gone muridé ngaji ning gone muridé, akhirnya gurune gak duwe santri, kehilangan santri. Apakah seorang guru sekelas Imam Al-Khalil itu sakit hati? Ternyata tidak. Imam Al-Khalil menunjukkan keluar biasaan sikap daripada seorang guru yang mulia. Jadi meskipun keberadaan Imam Al-Khalil itu seakan-akan tidak lagi diperhitungkan oleh masyarakat waktu itu, ternyata hal itu tidak membuat Al-Imam Al-Khalil sakit hati, marah dan sebagainya, tidak. Namun ternyata membuka pintu hati beliau. Hati beliau terketuk, akhirnya beliau menyendiri dan menyepi. Waktu itu bertepatan musim haji. Akhirnya Al-Imam Al-Khalil pun memutuskan pergi ke tanah haram untuk menjalankan ibadah. Lalu di sana beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai sebuah ilmu yang tidak pernah dimiliki orang lain. Inilah sebuah tata krama yang luar biasa ya. Doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Beliau diberi ilmu yang bernama ilmu arud. Konon diceritakan ilham tentang ilmu ini beliau dapatkan saat beliau melewati pasar tembaga dan beliau mendengarkan irama alunan palu tersebut. Beliau begitu takjub terhadap alunan irama yang ditimbulkan dari alunan palu tersebut. Kemudian beliau pun menyusun irama-irama tersebut menjadi kaidah ilmu arud. Dari situ akhirnya beliau menemukan rahasia-rahasia dalam syair Arab yang waktu itu menjadi primadona di kalangan masyarakat Arab. Beliau pun menemukan 15 kaidah pokok dalam syair Arab. Dalam apa? Syair
Arab yang kemudian dikenal dengan istilah bahar. 15 bahar itu silakan dibaca di buku, sudah ada 15 bahar. Kemudian ke-15 bahar itu disempurnakan oleh muridnya yang bernama Al-Akhfash sehingga menjadi berjumlah 16 bahar. Bahar ke-16 ini dinamakan bahar mutadarak. Nah, jadi 15 bahar dikarang gurunya lalu disempurnakan oleh muridnya menjadi 16 bahar. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya yang menyempurnakan bahar ke-16 yaitu murid Al-Imam Al-Khalil bernama Al-Akhfash. Al-Akhfash itu nama aslinya adalah Abul Hasan Sa'id bin Mas'adah Al-Balkhi Al-Misri. Beliau itu berasal dari kota Balkh, Afghanistan. Kemudian mukim di kota Basrah. Beliau dijuluki dengan sebutan Akhfas Ausat, yang tengah. Dari ketiga Akhfas. Jadi Akhfas itu ada 3, yakni Akhfas Akbar, Akhfas Ausat, dan Akhfas Asghar. Nah, muridnya Imam Al-Khalil yang menyempurnakan bahar ke-16 itu adalah Akhfas Al-Ausat. Beliau wafat pada tahun 210 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 210 Hijriah lebih. Namun tidak sampai tahun 220 Hijriah. Nah, ini ya perlu diketahui. Lebih daripada itu, Al-Imam Al-Khalil juga meneliti qafiyah syair-syair yang ada dan setelah menemukan aturan-aturannya, maka beliau pun menuangkannya dalam sebuah ilmu yang kemudian diberi nama ilmu qawafi. Makanya di kelas 4 ini kalian akan belajar tentang ilmu-ilmu aturan atau pola aturan-aturan syair yang disebut dengan ilmu arud dan juga ilmu qawafi. Setelah menemukan ilmu arud tersebut, tersebarlah kemudian ilmu arud itu ke penjuru dunia. Orang semua mendengarnya, mengetahuinya, akhirnya orang-orang pun banyak yang kembali datang kepada beliau untuk menimba ilmu dari beliau. Jadi kisah daripada Al-Imam Al-Khalil dalam hal menemukan ilmu arud ini diabadikan dalam 3 nadhom yang ada di depan kalian dalam kitab kalian. 3 nadhom awal dalam muqaddimah itu. Mulai ilmul khalili rahmatullahi alaih, sababuhum mailul wara lisibaweh. Fakhrajal imamu yas'alil haram, yas'alu rabbal baiti min faidil karam. Fazadahu ilmal arudi fantashar. Bainal wara fa'akbalat lahul bashar. Itulah berkaitan dengan latar belakang munculnya ilmu arud. Anak-anak perlu kalian ketahui sejak pertama kali ilmu arud ini diperkenalkan oleh Al-Imam Al-Khalil, ilmu arud ini pun kemudian menjadi ilmu yang digunakan untuk mengukur dan meneliti keindahan dan kebenaran pembuatan sastra Arab. Hal itu berlanjut hingga pertengahan abad kedua Hijriah. Setelah itu banyak sekali ulama-ulama yang kemudian turut
memperhatikan perkembangan ilmu ini. Sebagian dari mereka menguraikan kaidah-kaidah yang diperkenalkan oleh Al-Imam Al-Khalil, memperluas keterangan-keterangannya, meringkas, dan lain sebagainya. Sejak saat itu banyak ulama-ulama yang juga menulis ilmu arud. Di antaranya murid beliau Al-Akhfas Al-Ausad, kemudian dilanjutkan oleh Abul Abbas Muhammad bin Yazid Al-Mubarrad, Ibnu Kisan, Ibnu Siraj, Ibnu Abdul Rabah, kemudian Zajaji, Sahih bin Ibad, Al-Fatah bin Jani, Jauhari, Khatib At-Tibrizi, Zamakhsyari, Ibnu Hajib, Damamini. Kemudian sampai pada buku yang kalian pegang itu. Di antaranya yaitu buku karangan daripada Yai Jalil Abdur Rahman. Itu salah satu di antara ulama-ulama yang turut memperhatikan perkembangan ilmu arut. Anak-anak, di kalangan orang Arab, ilmu arut ini termasuk ilmu yang dianggap istimewa. Bahkan Ibnu Faris berkata dalam salah satu kitabnya, beliau berkata seperti ini, bahwa ilmu arut merupakan pengukur bagi syair-syair Arab. Dengan ilmu arut, mereka bisa mengetahui syair yang benar dan syair yang salah. Siapa yang berhasil mengetahui keindahan dan rahasia ilmu arut, berarti dia telah melampaui segala sesuatu yang dianggap tidak berarti. Ini saking luar biasanya, saking istimewanya ilmu arut. Anak-anak, ada tambahan materi yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan beberapa kitab yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Khalil. Di antaranya dalam bidang musik syair, beliau mengarang sebuah kitab berjudul Al-Iqha. Ada juga kitab An-Nagham. Al-Iqa, kitab Al-Iqa, bukan Al-Iqha, tapi Al-Iqa. Al-Iqa, kemudian ada kitab nama An-Nagham. Dua kitab ini memuat aturan-aturan ilmu arud dan ilmu qafi yang lengkap. Sedangkan dalam bidang kamus, beliau telah menyusun kitab berjudul Al-Ain. Penemuan Imam Al-Khalil ini kemudian diikuti oleh para penyusun-penyusun selanjutnya. Di antaranya yang terkenal adalah Imam Shibaweh, Al-Imam Al-Akhfash, Ibnu Abdirrabih, pengarang kitab Al-Aqdul Farid, kemudian Az-Zamakhsyari, kemudian dan lain sebagainya. Itu di antara kitab-kitab karya Al-Imam Al-Khalil. Sebelum kita tutup materi kita di hari ini, di sini ada sedikit tambahan materi berkaitan dengan objek pembahasan ilmu arud. Jadi objek pembahasan ilmu arud ialah syair Arab ditinjau dari segi wazannya, pola aturannya, dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Baik perubahan itu diperbolehkan ataupun perubahan itu yang terlarang. Nanti ketika sampean belajar masuk pada bagian bahar, nanti akan tahu mana perubahan-perubahan itu. Jadi kalau diterangkan sekarang nanti menjadi bingung, nanti akan kita terangkan lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam pada bab-bab berikutnya. Kemudian manfaat mempelajari ilmu arud. Mempelajari ilmu arud begitu banyak manfaatnya, terutama untuk para penggubah syair Arab, serta para sastrawan dalam meneliti sastra Arab, khususnya syair-syair Arab. Di antara manfaat mempelajari ilmu arud yang pertama adalah dapat membedakan antara syair dan nathar. Nathar itu prosa, Kedua,
Ketika seorang itu belajar ilmu arut, beliau dapat membedakan wazan-wazan yang benar dengan wazan yang salah. Nanti kalian akan diajari pada tema khusus berkaitan dengan wazan-wazan dalam syair Arab. Nanti ya, ada babnya sendiri. Kalau nggak sabar ya tinggal dibaca saja, sudah ada keterangannya. Kemudian yang ketiga, dapat menghindari kerancuan campur aduknya satu wazan syair dengan wazan syair lainnya. Kemudian dan seterusnya, diantaranya lagi dengan ilmu ini seorang dapat benar-benar mengetahui bahwa Al-Quran dan Al-Hadis bukanlah sebuah syair. Nah, itu saja materi kita berkaitan dengan latar belakang, pencetus, objek pembahasan ilmu arut, dan manfaat mempelajari ilmu ilmu arut. Tujuannya apa sih mempelajari ilmu arut dan kuafi? Tujuannya adalah untuk mengetahui wazan-wazan syair yang benar dan yang salah. Pada pertemuan berikutnya kita akan mulai maknani dan menjelaskan pelan-pelan materinya. Saya harap dibaca, dibaca, dan dibaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai usaha kita dalam belajar dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.